Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan pada malam hari ini. Saya ke Pak Sarbini terlebih dahulu, menyambung pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Dengan banyaknya korban yang terus dibawa ke rumah sakit, Pak Sarbini, bagaimana pantauan atau laporan tim di Gaza terkait kondisi atau ketersediaan stok obat-obatan, alat medis, dan yang lain-lain di rumah sakit Indonesia di Gaza untuk menangani para korban ini? Apakah sudah cukup atau ternyata kurang karena banyak korban yang berjatuhan di sana? Ya Mas, ini sangat menipis Mas. Hampir mau habis ini semua alat obat-obatan, kemudian alat bedah terutama ortopedi, kemudian kasa, perban, benang gitu-gitu ya, kemudian jarum untuk heading itu udah semakin tipis sekali. Jadi mereka karena pakai berulang-ulang mereka pakai yang memang itu tidak ada jaminan untuk tidak infeksi. Maka oleh sebab itu kalau 1-2 hari ini tidak cepat dilakukan antisipasi, saya nggak bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Tapi sudah ada upaya dari pihak pemerintah untuk mengirimkan tambahan-tambahan alat-alat medis dan lain-lainnya, Pak Sarbini? Kalau dari Kemenkes Gaza itu mereka pada kebingungan sendiri Mas, kondisi hari kita bingung untuk harus apa yang harus mereka lakukan. Nah, tapi dengan Kemenkes Indonesia, saya akan coba untuk minta waktu ketemu sama Menkes untuk membicarakan masalah ini. Karena Indonesia pernah melakukan hal sama pada tahun 2009 ketika serangan Israel pertama kali yang besar-besaran itu. Indonesia memberi bantuan dan sampai ke perbatasan dan itu bisa kita salurkan ke Gaza. Maka saya akan mencoba untuk ketemu sama Menkes untuk membicarakan ini karena kita harus cepat untuk melakukan karena ini kita mengejar dengan waktu. Dan mudah-mudahan nanti Kemlu bisa melakukan pendekatan diplomatik dengan Mesir agar membuka akses kita bisa menyalurkan bantuan Indonesia sehingga rumah sakit Indonesia yang menjadi andalan untuk Gaza Utara ini benar-benar bisa bermanfaat besar bagi korban-korban serangan Israel ini. Data terkini ada berapa korban yang dirawat di rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza? Anda pegang datanya? Kalau yang luka-luka sampai 800-an, Mas. 800-an. Padahal kapasitasnya berapa itu, Pak Sarbini? 210, Mas. Baik. 4 kali lipat ya dari jumlah kapasitas yang seharusnya bisa ditampung di Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Baik, saya ingin ke Pak Hasibullah terlebih dahulu. Kalau kita ingin menyamakan situasi, ya meskipun mungkin ada 1-2 perbedaan di situ, tapi di tahun 2014 kita melihat di situ Pak Hasibullah, Israel melakukan invasi darat dan pada saat itu Hamas juga berhasil memukul mundur pasukan Israel. Pertanyaan saya, apakah di tengah rencana invasi darat Israel yang akan dilakukan pada saat ini akan terjadi situasi yang sama menurut Anda? Jadi begini Mas, sebenarnya invasi darat ini kan kalau bisa kita baca ini sebagai reaksi puncak yang nanti bisa kita lihat kejadiannya gitu. Saya mengatakan puncak karena dengan 2 hal yang saya sampaikan tadi tentang citra Israel yang sudah dihancurkan oleh Hamas, maka memang Israel punya kepentingan, punya nafsu, punya ambisi untuk bagaimana itu lumayan untuk bisa dinetralisir. Walaupun sekali lagi menurut saya sampai mau menghancurkan Gaza sekalipun citra Israel tidak akan pernah kembali lagi. Justru Israel lanjut dengan perbuatan dan serangan seperti ini hanya memperkukuh 2 citranya tadi. Terutama kalau citra Anda katakan biasanya invasi darat ini adalah serangan puncaknya, prediksi Anda ini akan berlangsung berapa lama? Nah ini, saya selalu menyampaikan bahwa kajian orang tentang Hamas sekarang berbeda di antara sebelum dan sesudah 7 Oktober. Saya melihat Israel sendiri mengubah cara dia membaca, menganalisa kemampuan Hamas. Karena 7 Oktober itu semua ahli militer mengatakan itu gila. Untuk sebuah gerakan perlawanan yang selama ini tidak dianggap seperti Hamas. Nah, saya diundurnya rencana serangan darat yang sampai sekarang terus mundur. Ini menurut saya salah satu hal yang menunjukkan betapa Israel juga menghitung dengan sangat-sangat teliti. Karena kalau sampai yang dimiliki Hamas masih lebih besar dari yang 7 Oktober, maka menurut saya jangan-jangan seperti disampaikan oleh para pejuang Hamas, memang dia menyiapkan sambutan yang baik untuk pasukan Israel. Dan tentu saya sampaikan di situ, ibaratnya Israel mau mengejar ketinggalan, tapi kalau itu salah taktiknya, khawatir itu justru memperbanyak kekalahan-kekalahan, dan itu yang membuat kartu Israel masih terus diputar dan dicek apa yang terbaik. Namun menurut saya Mas, sebagai terakhir ini yang harus dilakukan adalah misi kemanusiaan harus dikedepankan sekarang. Ini yang harus dijadikan prioritas di luar politik. Baru kemudian solusi yang sifatnya komprehensif, yang itu menurut saya berpijak pada solusi 2 negara.
Oke, Kalau dua baik. negara Ya. itu Palestina yang merdeka dan Israel yang damai tidak terwujud, percayalah hal seperti ini akan terulang dan Baik. ini yang terjadi. Baik, Pak Hasibullah ditahan dulu. Saya ingin bergeser ke Prof. Hikmah. Apakah Israel sebenarnya bisa dikenakan pasal terkait dengan kejahatan perang? Karena kita tahu beberapa waktu lalu Israel juga sudah menggunakan bom fosfor putih beracun. Begitu, Prof. Hikmah. Bagaimana tanggapan Anda? Sebenarnya sangat bisa, cuman masalahnya kita harus paham di dalam masyarakat internasional nggak ada pengadilan yang bisa mengadili bagi mereka yang menang perang. Dalam hukum internasional yang berlaku masyarakat yang berlaku adalah hukum rimba. Siapa yang kuat dialah yang menang. Saya tanya sekarang, Amerika Serikat apa pernah diadili karena kejahatan perang dunia kedua? Enggak. Perang Vietnam? Enggak. Dia kalah boleh di perang Vietnam, tapi negaranya kuat, nggak ada yang mengadili. Jadi sebenarnya memang tidak adil kalau kita lihat seperti ini. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Israel sebenarnya dilakukan oleh banyak negara ketika ingin memenangkan suatu perang. Lihat di Ukraina, serangan Rusia lewat udara. Setelah udara, mereka darat. Darat itu untuk apa? Mengejar pemimpinnya. Mencari pemimpinnya. Itu nggak mungkin kalau mencari pemimpin dihantamkan dengan rudal dan lain sebagainya. Yang habis itu adalah rakyat sipil, bangunan-bangunan itu. Kalau kita bisa memegang pemimpinnya, kayak Amerika Serikat memegang Saddam Hussein, diadili, ya, diinikan, diitukan, menunjukkan bahwa kami sudah menang. Oke. Itu yang akan dilakukan. Maka untuk memastikan bahwa tidak ada rakyat sipil yang ada di situ, mereka minta supaya evakuasi keluar. Oke. Berarti yang ada Baik. di situ adalah pejuang-pejuang Hamas yang mereka bisa habisi. Tetapi jangan lupa mereka juga akan menduduki wilayah-wilayah tersebut. Mencari pemimpin-pemimpin yang akan tunduk pada kemauan dari Israel. Baik. Dan Oke. ini yang kemudian orang bilang, Baik. ya penduduk. Oke, baik. Sayang sekali waktu kita terbatas. Prof. Hikmah, Pak Sarbini, dan juga Pak Hisbullah, terima kasih untuk waktunya dan informasinya. Kita sambung di lain waktu. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.